Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60 kita persiapkan bersama-sama. Mari kita menyatukan diri kita dalam doa. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu ya Bapa, pada saat firman-Mu dilayangkan. Dan biarlah tulisan-tulisan dari bagian bacaan Alkitab kami menjadi kekuatan yang menghidupkan dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami ingin belajar tentang kesetiaan, setia beriman sampai mati, walau hal itu memang sulit bagi kami. Kami memohon kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Hati, pikiran, dan perasaan kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah suara-suara yang ada di sekitar kami pun boleh ikut serta mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka yang tidak sengaja mendengar akan apa yang Kau nyatakan, biarlah melalui kuasa-Mu pula Engkau memampukan mereka mendapatkan kekuatan. Kepadamu kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60 kita membaca bersama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta bersedia memeliharanya. Haleluya. Kabar baik Ibu Bapak pada saat ini? Puji Tuhan. Tentu menjadi sukacita bagi kita, walaupun suasana Jakarta masih macet di mana-mana, termasuk pada hari Minggu. Namun rupanya Ibu Bapak dan Saudara adalah orang yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia untuk berusaha datang sebelum pukul 17 atau sebelum kebaktian ini dilaksanakan. Setia memang merupakan upaya dan perjuangan. Setia membutuhkan kepatuhan, membutuhkan ketaatan atas apa yang telah diputuskan, atas apa yang telah dipilih dan menjadi bagian hidup. Fakta membuktikan bahwa kesetiaan itu butuh pengorbanan. Begitu banyak alasan mengapa orang setia dengan
keputusan yang telah dipilihnya. Namun di sisi lain juga kita merasa prihatin dengan adanya orang yang gagal memperjuangkan apa yang telah menjadi pilihannya. Gagal untuk mempertahankan kesetiaan. Salah satu upaya mempertahankan kesetiaan adalah dengan rela diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak menguntungkan, bahkan dengan penderitaan. Dalam waktu beberapa hari belakangan ini, kita miris dengan berita penculikan kurang lebih 200 siswi di Nigeria Utara oleh aliran garis keras. 200-an siswa itu semua dipaksa dengan todongan senjata di atas kepala mereka untuk menjalani ritual pernyataan iman. Dipaksa mengenakan pakaian penunjang iman dari orang yang menodong dari aliran garis keras itu. Berita yang dilansir melalui Metrolight El Sinta pada pukul 22 Selasa 13 Mei 2014 ini, dan juga di beberapa media internasional, menghentakkan kita semua dengan kekerasan yang masih terjadi pada beberapa orang yang berpikir apa yang dilakukan dan diperjuangkan itu benar. Keprihatinan yang juga dikemukakan oleh hak asasi manusia menjadikan tanda tanya besar. Mengapa di zaman modern ini masih ada sebagian orang yang berpikir secara sempit? Dan apakah dengan todongan senjata, dengan dipaksanya mereka berpindah keyakinan, menjadikan mereka sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan baru? Bisa saja karena terpaksa di bawah ancaman, namun hati mereka bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bacaan pada saat ini mengantarkan kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya seorang Stefanus yang memutuskan diri mengikut Yesus, hidup di dalamnya, berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar menghayati apa yang diterima untuk dirinya, namun ternyata dia pun membagikan sukacita atas peristiwa yang disaksikan dan dihayati berkaitan dengan peristiwa Paskah dan karya Roh Kudus yang menjadikan dirinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kebangkitan Yesus yang menyelamatkan itulah rupanya menjadikan iman seorang Stefanus tumbuh dan berkembang. Dan ternyata kepercayaannya kepada Yesus Kristus itu juga disertai dengan kemampuan untuk melakukan tanda-tanda ajaib serta mujizat. Apa yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan seorang Stefanus itu akhirnya mampu menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya juga menerima berkat, mendapat sukacita,
begitu banyak orang akhirnya merasakan berkat dan dikuatkan oleh Stefanus, sehingga mereka juga memutuskan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang diyakini oleh Stefanus. Bukan hanya orang biasa, Ibu Bapak, namun juga ada beberapa di antara mereka adalah para imam Yahudi. Pemberitaan Injil makin hari makin meluas dan nampaknya semakin membuat tidak senang apa yang dilakukan oleh Stefanus ini dari pihak-pihak tertentu. Seperti kita ketahui, ketidaksenangan itu bisa disikapi dengan berbagai cara semestinya. Terutama orang-orang yang berpihak dengan ketidaksenangan itu sendiri tentu akan mencari bagaimana menjatuhkan seorang Stefanus. Bahkan bukan hanya sekedar alasan keyakinan, namun dianggaplah Stefanus sebagai seorang yang melakukan kesalahan besar. Tuduhan yang ditujukan kepada Stefanus tidak lain adalah tuduhan menghujat Allah, yang berarti bagi orang Yahudi merupakan pelanggaran besar. Dan dimanapun juga, Ibu Bapak, isu-isu kebencian akan semakin menjadi panas kalau itu disertai dengan permasalahan keyakinan. Dengan mudah sentimen keagamaan itu semakin meluas kemana-mana. Mereka yang tidak senang kepada Stefanus menuduh bahwa Stefanus mengajarkan ajaran sesat dan melakukan kesalahan dengan menghujat Allah, dan dianggapnya Stefanus melanggar hukum Musa. Tuduhan itu memang dianggap yang paling jitu oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Stefanus akan iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Sehingga akhirnya Stefanus pun dibawa ke pengadilan agama di bawah pimpinan mahkamah agama itu sendiri. Ibu Bapak, untuk membuktikan kebenaran atas tujuan itu, Stefanus yang dibawa ke mahkamah agama pun dimintai keterangan. Di tengah-tengah situasi semacam itu, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ada netralitas di dalam pengadilan, sementara orang-orang yang akan mengadili adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah kehidupan yang tentu akan membenarkan dirinya. Kita diingatkan pada pengalaman pengadilan yang menangani Yesus pada saat dia dipingpong dari satu pengadilan, dari pemimpin yang satu ke pemimpin yang lain, dan ternyata walaupun Yesus benar tidak melakukan kesalahan, toh Pilatus, bahkan pengadilan agama, tidak berani menyatakan Yesus tidak salah. Demikian juga dengan apa yang diperhadapkan kepada seorang Stefanus. Sulit pada saat itu untuk menyatakan kebenaran kepada yang tertuduh, dan Stefanus yang menjadi pesakitan, seolah mahkamah agama yang memiliki kekuasaan peradilan itu terkesan melegalkan, bahkan mengantarkan tertuduh pada keputusan hukuman yang lebih berat. Dalam sidang pengadilan itu tampillah saksi-saksi yang justru tidak menguntungkan Stefanus, dan mereka membalikkan kenyataan dengan bersaksi dusta, memperkuat tuduhan terhadap Stefanus
agar semakin mendapat hukuman yang lebih berat. Dengan kesaksian yang menegaskan mengenai apa yang diucapkan oleh Stefanus berkaitan dengan Bait Allah setelah kebangkitan Yesus. Tuduhan yang hampir sama terhadap Yesus, bahwa Bait Allah akan diruntuhkan dan mengubah adat istiadat Musa yang mendarah daging di dalam dirinya, menjadikan mahkamah agama bertanya kepada Stefanus, apakah benar engkau menyatakan demikian? Menurut Stefanus, bukankah Yesus Kristuslah menggenapi hukum Taurat, dan di dalam Kristuslah orang percaya mendapat keselamatan? Itu sebenarnya yang ditegaskan dan dinyatakan oleh Stefanus. Imam besar mempersilahkan Stefanus menyatakan pembelaan terhadap dirinya, dan Stefanus pun menyampaikan pembelaan dengan menyatakan mulai dari pemanggilan Abraham sebagai bapa orang percaya, sampai penyaliban Yesus Kristus sebagai orang benar, sesungguhnya untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan Stefanus telah merasakan sendiri keselamatan itu. Stefanus tidak mengatakan bahwa ia melakukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dirinya itu. Pernyataan Stefanus membuat marah anggota Mahkamah Agama saat ia menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menerima hukum Taurat tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan yang dijalankan. Bahkan mereka lebih melegalkan hukum Taurat itu sebagai tindakan yang memberatkan orang lain. Kemarahan inilah yang akhirnya menjadikan Stefanus makin berat menerima keputusan pengadilan. Namun seorang Stefanus tetap tenang menghadapi kemarahan. Ia menatap ke atas, menatap ke langit, di mana ia meyakini langit adalah tempat tahta Allah. Dan pada saat itu ia melihat langit terbuka, dan Yesus Kristus yang ia percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak lain bagi dirinya adalah seorang anak Allah, yang sekaligus seorang anak manusia, telah berdiri di sebelah kanan Allah, yang berarti kekuasaannya telah kembali di dalam kemuliaan. Namun apa yang ditegaskan oleh Stefanus itu bukan meringankan dirinya untuk tidak dijatuhi hukuman. Stefanus justru diseret keluar dan dibawa keluar kota untuk dijatuhi hukuman dengan dirajam atau dilempari batu. Ibu bapak dan saudara-saudara, berdasarkan aturan Yahudi, siapapun orang yang menghujat Allah, maka darahnya halal untuk dicurahkan. Stefanus halal untuk dibunuh dengan dirajam, dengan dilempari batu. Stefanus yang saat itu berada di dalam situasi yang lemah, tidak berdaya, tetap menyerahkan hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya. Di dalam ayat yang ke-60 ketika kita membaca bersama-sama tadi, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Apa yang dinyatakan Stefanus benar-benar merupakan penghayatan bahwa dia meneladani Yesus Kristus yang telah berkarya. Dan ia menghayati pada saat Yesus disakiti dan diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi pun, Yesus mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan doa yang demikian sesungguhnya, Stefanus melakukan hal yang sama. Stefanus menjadi pengikut Kristus yang mati karena iman yang diperjuangkan. Iman yang setia dipertahankan dan tidak tergoyahkan oleh ancaman. Bahkan sekalipun ia harus membayar dengan kehidupannya di dalam dunia ini. Kematiannya memang tidak sia-sia, Ibu Bapak, karena ia menjadi seorang martir, seorang pejuang iman yang meneladankan kepada siapapun orang-orang yang mengikut Yesus untuk setia. Barangkali saat ini ada di antara kita yang sedang galau, yang sedang berpikir dan diperhadapkan dengan situasi iman setelah sekian tahun memutuskan diri menjadi pengikut Kristus. Karena lingkungan, karena pekerjaan, karena pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Bahkan mungkin dengan iman yang kita hayati di dalam Kristus tidak menjadikan kita memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada kehidupan seperti orang-orang yang justru tidak seiman dengan kita. Dan itu adalah pergumulan yang tidak mudah. Namun disitulah justru Ibu Bapak dan saudara, kalau dunia memberikan nilai 7, maka sebagai pengikut Kristus yang dibutuhkan bukan nilai 7, melainkan nilai 10. Nilai yang jauh lebih berarti dan memberikan kehidupan. Setia berarti berjuang untuk terus tetap bertahan sekalipun mengalami hal yang tidak menguntungkan. Setia adalah keputusan yang telah dipilih, yang harus terus diwujudkan dan dilaksanakan. Hari ini pada pukul 10, 17, dan 19 dilaksanakan pelantikan BPJ, baik komisi maupun tim sehubungan bidang pelayanan yang dijalani dan memperlengkapi pelayanan majelis jemaat. Pelantikan ini merupakan awal dari perjalanan panjang selama 2 tahun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melayani dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang masing-masing. Pelayanan yang berjalan menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Butuh perjuangan kita untuk tetap setia menjalankan panggilan itu. Dan kesediaan saudara tentunya berawal dari pengalaman manis dan menyatakan ya dengan segenap hati saat pendeta mempertanyakannya. Namun benarkah ya dengan segenap hati ini akan diwujudkan dengan setia ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan? Adanya gesekan-gesekan yang terjadi, adanya ketidakcocokan
adanya suara-suara di luar, di sekitar kita. Bahkan juga ada dorongan-dorongan yang lain. Untuk apa engkau melayani bidang pelayanan itu? Dan saat ini kita kembali diingatkan bahwa kesetiaan kita beriman hendaknya sampai akhir. Dan salah satu bagian dalam kesetiaan kita adalah dengan kesediaan diri untuk melayani sampai akhir pula. Paling tidak sampai masa pelayanan itu berlalu. Dan kita tetap menjadi orang yang setia di dalam takut akan Tuhan. Nasihat ini tentu bukan hanya untuk mereka yang dilantik sebagai BPJ, namun juga kepada kita semua tentang iman yang telah kita putuskan di dalam Kristus. Stefanus yang telah meneladankan kehidupannya sebagai seorang martir, tentunya kita mau menjadi orang yang menyediakan diri sampai akhir hayat kita. Melalui apapun panggilan kita, dimanapun ibu bapa dan saudara berada, ada atau tidak ada pengikut-pengikut Kristus yang lain, tetap menjadikan kita memiliki kehidupan karena Kristus telah menghidupkan kita. Setia beriman sampai mati berarti butuh perjuangan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan mengikut Yesus berarti untuk selamanya. Kalau mengikut Yesus menjadi keputusan kita, walau kita seorang diri, maka kita tidak akan pernah ingkar meninggalkan setia kita kepada Tuhan, karena Dia telah jauh lebih dahulu